Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada siang hari ini akan diadakan pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Erna Nur Hidayati SPDI. Adapun rangkaian pada acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, acara yang ketiga doa, yang keempat inti pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak dengan judul Budaya Positif oleh Ibu Erna Nur Hidayati SPDI. Acara yang kelima tanya jawab dan yang terakhir penutup. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pengimbasan aksi nyata pada siang hari ini. Marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah ini tadi semoga jalannya kegiatan pada siang hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bumi Harjo, Bapak Bowo Santoso SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Erna Nur Hidayati SPDI selaku calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 2 Munarjo yang kami hormati pula. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah lama melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu yang apapun. Tak lupa salam bersama semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita nanti mendapat sahabat beliau di yang akhir. Amin. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Erna Nur Hidayati SPDI akan melaksanakan aksi nyatanya di modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Nanti akan dipaparkan panjang lebar oleh Bu Erna Nur Hidayati SPDI. Semoga nanti dapat diterapkan di SD kita sehingga SD kita tentunya akan menjadi lebih baik seperti itu. Tidak perlu panjang lebar saya haturkan, langsung saja nanti untuk pemaparannya oleh Bu Erna Nur Hidayati SPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga doa kepada Bapak Teguh Wiono SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada siang hari ini pengimbasan aksi nyata oleh calon guru penggerak bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke acara berikutnya berupa acara inti pembahasan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan tema budaya positif kepada Ibu Erna Nur Hidayati SPDI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Bumiharjo, yang terhormat Bapak Ibu karyawan-karyawati SDN 2 Bumiharjo, di sini mohon maaf saya di sini akan sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya, di sini saya akan mengimbaskan materi saya yang saya pelajari selama 3 minggu terakhir ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, materi ini dipelajari selama 3 minggu, namun nanti kurang lebih 45 sampai 1 jam akan saya paparkan. Nanti apabila ada salah kurangnya mohon maaf, begitu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini marilah kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi kita itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar apa? Anak dapat memperbaiki lakunya. Jadi memperbaiki lakunya bukan dasarnya, karena anak itu sudah punya dasar, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti itu pendidikan, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menjadi seorang guru itu adalah anugerah terindah, Bapak Ibu. Mungkin apa mboten? Anugerah terindah bagi kita semuanya. Guru adalah profesi yang sangat mulia, yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanah tersebut. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kita kepada siswa dengan tuntutan tugas, dengan tuntutan nilai itu lebih berfokus, intelektual anak-anak kita itu lebih kita unggulkan. Sehingga apa? Sehingga terkadang anak didik itu tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang kita ajarkan, dan membuat mereka itu tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Itu mungkin saya sendiri juga mengalami seperti itu. Sudah berapa tahun menjadi guru, kadang masih menuntut anak-anak itu untuk nilainya baik, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya anak tersebut tidak bersemangat atau kurang meminati mata pelajaran tertentu, atau semangat belajarnya menjadi berkurang karena hanya tuntutan dan tuntutan tersebut. Nah, anak untuk semangatnya menjadi berkurang ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan.
Nah, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh kemampuan kita, kemampuan kita sebagai guru dalam menerapkan pola pembelajaran yang positif, yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan kepada peserta didik. Jadi intinya apa? Semua itu berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di sekolah kita kira-kira sudah berjalan belum budaya positif itu? Sampun nggih? Sampun. Contohnya apa nggih? Setiap pagi sebelum belajar kita saling menyapa, salaman gitu. Cium tangan di Bapak Ibu guru. Terus ketika pagi kita belajar untuk hafalan bersama. Itu juga termasuk budaya positif di sekolah. Nah, konsep utama budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, nanti ini yang akan saya jelaskan. Ini ada 6 poin. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi. Restitusi di sini adalah posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi tersebut nanti membuat keyakinan kelas. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru itu dirancang untuk pembelajaran yang terdiferensiasi, yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini saya contohkan. Di sini alhamdulillah sudah terlaksana ya. Saya sempat mendokumentasikan. Di sini saya bekerja sama dengan Bapak Rohmadi, guru kelas 4. Ini termasuk pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemauan anak apa diajak belajar di luar kelas. Sekolah menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, paradigma baru yang pertama poinnya adalah ini. Yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita di sini bicara disiplin juga ya. Tadi ketika upacara sepertinya juga sudah disinggung oleh Bapak Anom masalah disiplin. Ya, sudah sesuai ya. Perubahan paradigma. Di sini ada suatu permainan ya, untuk kita biar masuk materinya. Ada permainan Bapak dan Ibu yang mejanya berpasangan. Bisa yang satu kegiatan kepalan tangan ini, yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Yang tidak ada temannya kepala sendiri saja. Ya, yang satu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa dibayangkan, tapi nanti semua mengepalkan tangan. Nah, menulis di secari kertas sesuatu yang berharga, terus dikepal. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi genggam itu benar-benar erat, gitu ya. Terus teman panjenengan yang sebelah,
Nah, misalnya ini Bu Tri sama Pak Romadi. Pak Romadi menggenggam tangannya, coba Pak Romadi tangannya digenggam, Terus Bu Sitri, teman yang B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Pak Romadi memberikan benda tersebut. Pak Romadi tadi kan memegang sesuatu, cari kertas di dalamnya, bertuliskan apa, sesuatu yang berharga. Terus Bu Sitri berusaha untuk berusaha membukanya bukan langsung dibuka seperti itu. Nah, tapi dengan cara apa? Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja supaya Pak Romadi bisa membuka kepalan tangan tersebut. Nah, dari kegiatan itu kira-kira apa yang terjadi? Coba apa Bapak Ibu yang terjadi? Pak Romadi tadi bagaimana? Kira-kira Pak Teguh bagaimana? Ada dua kemungkinan. Oh, kata Pak Teguh ada dua kemungkinan. Kemungkinannya bagaimana Pak? Bisa saja setelah dibutuh kemudian akhirnya terakhir bisa membuka. Ya. Yang satu, yang kedua, karena kalau masih mempunyai pendirian yang tetap dibutuh seperti apapun tidak akan membuka. Ya, berarti sudah paham ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan, Pak Romadi membuka dan tidak membuka kepalan tangan. Nah, ini sebenarnya apa? Sebenarnya Pak Romadi tadi kita ibaratkan sebagai murid. Nah, murid itu sebenarnya punya kontrol diri di dalam diri dia sendiri, itu punya kontrol. Nah, gurunya itu yang mencoba membuka tadi. Anak itu mau membuka atau tidak. Nah, cara membukanya bagaimana? Nanti ketika kita mempelajari ini, insya Allah akan paham. Ini hanya ilustrasi saja. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini ilusi kontrol Dr. William Gleason ini ada 3. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kita kaitkan yang tadi sebagai contoh. Ini misalnya ilusi guru mengontrol murid. Coba anak-anak duduk yang rapi. Nah, berarti itu guru mengontrol murid, gitu. Jadi anak-anak itu tadi sebenarnya ada yang tidak mau duduk rapi. Tapi anak-anak itu tadi karena takut sama bapak ibu gurunya lalu duduk rapi. Berarti itu kontrolnya masih ada di guru. Terus suruh mendengarkan, duduk rapi, seperti itu. Terus yang nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini contohnya seperti ini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalnya orang tua kamu kan sudah capek bekerja, masa kamu tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh? Anak itu berarti apa? Maunya belajar itu karena ada kritik. Anak itu merasa bersalah. Karena aku bijiku orang apik, nanti orang tua saya kata bu guru, orang tua saya kecewa. Berarti dorongannya masih dari dari orang luar, bukan dari dalam diri dia sendiri. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya Pak Guru atau Bu Gurunya belajarlah yang rajin, nanti kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Maka itu masih juga kontrol dari guru. Nah, itu belum tentu semuanya ketiga-tiganya ini tadi belum tentu itu akan bermanfaat bagi anak-anak. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, misalnya ini ada anak yang berantem. Banyak kejadian anak yang berantem, tiba-tiba guru itu nggak tahu masalahnya apa, langsung anak-anak itu disuruh minta maaf. Anak yang nurut biasanya langsung minta maaf begitu saja di depan gurunya. Tapi di dalam hati mereka itu sebenarnya belum tentu memaafkan karena dia hanya takut kepada gurunya. Nah, inilah ilusi kontrol dari kontrol yang dikemukakan oleh William Gleason yang harus kita rubah. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau dari pilihan itu bisa kita
memaparkan seperti ini guys. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ini bisa kita baca di sini. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini paradigma lama yang biasa kita pakai. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya buruk itu salah. Nah, untuk teori kontrolnya, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu dulu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang selanjutnya, yang teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Paradigma lama stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Ya. Selanjutnya kita masuk di, semoga paham ya Bapak Ibu. Nanti kalau tidak paham nanti bertanya di belakang. Kita masuk ke yang kedua, tentang disiplin positif. Nah, sebelum masuk ke materi disiplin positif, saya akan bertanya dulu nih. Kira-kira Bapak atau Ibu kalau ada kata disiplin itu identik dengan apa? Apa Bu Putri? Sanksi. Terus ada lagi, disiplin itu identik dengan apa? Karakter. Ada lagi? Pak Teguh apa Pak Teguh? Ya, peraturan. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi Pak Teguh kepatuhan ya? Peraturan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Misalnya ketika kita masuk ke dalam suatu gedung gedung pertemuan, di luar harus memakai masker. Nah, kadang kita kan dengan disiplin itu tidak nyaman. Nah, itu kalau kita biasanya mengaitkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu apa? Yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini juga ada kaitannya yang Bu Sitri dan Pak Rahmadi tadi ya, tanpa ancaman, tanpa sogokan, tanpa hukuman. Jadi berasal dari dalam diri dia sendiri. Boleh diminum dulu Bapak Ibu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi bukan diperintah oleh orang lain. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa perintah
menciptakan disiplin itu seperti itu kepada siswa-siswa kita tanpa diperintah, berasal dari dalam diri dia sendiri. Nah, nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Kebajikan itu bagaimana? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yaitu apa? Nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut yang ketiga. Bagaimana yang kedua tadi? Sudah ya Bapak Ibu? Sekarang kita masuk yang ketiga. Tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, betul nggih? Pasti pengen bertahan hidup semuanya. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, betul nggih? Betul sekali, pasti butuh kasih sayang. Terus yang ketiga penguasaan, itu pasti juga ada dalam diri kita. Terus yang keempat kebebasan, pasti itu. Terus yang kelima adalah kesenangan, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana sekarang hubungannya dengan siswa-siswi kita? Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini kita fokuskan kepada siswa ya. Siswa itu kebutuhan, walaupun punya kebutuhan dasar tadi, tapi ketika ada masalah, itu pasti kebutuhan dasarnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga kita harus tahu bagaimana kebutuhan anak itu. Nah, ini ada kasus ya. Ada kasus ya Bapak Ibu. Tapi sebelum ada kasus, coba biar nggak tegang. Kalau saya bilang pagi, nanti tepuknya 1. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2. Kalau saya bilang malam, karena malam itu kan sunyi, tidak ada suara, maka tepuk Pak, tepuk, tapi tidak usah dibunyikan. Ya, coba ya. Pagi, siang, pagi, malam. Ternyata konsentrasi semuanya. Ya, di sini ada satu kasus. Nah, Bu Wati, atau saya ganti Bu Sitri. Bu Wati, guru kelas 5 SD Jelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Wati di sini, yang Andi itu sering minta jajan ya, minta bekal temannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Nah, kita kaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Coba kira-kira yang terlintas langsung dalam pikiran Bapak Ibu apa ini? Kalau ada anak yang seperti ini, misalnya di sekolahan kita saja. Ini Bapak? Oh, pengen bertahan hidup karena lapar gitu ya mungkin ya. Iya Pak ya. Ya, jawabannya di sini. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Wati sebaiknya mencari tahu dulu alasan Andi melakukan tindakan tersebut. Jadi ketika kita menangani anak-anak, tidak langsung langsung dibawa ke kantor terus kira-kira kayaknya kita sudah tahu seperti itu. Tapi kita harus meneliti terlebih dahulu. Yang pertama, Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu berarti kebutuhan apa Bapak Ibu yang survival tadi? Bertahan hidup. Berarti dia alasannya itu. Terus yang kedua, bisa jadi teman Andi jadi diperhatikan. Nah, ketika seperti itu sebenarnya bukan masalah lapar Pak, tapi dia digadaknya temennya. Nah, itu berarti dia kurang kasih sayang. Nah, terus yang ketiga, Andi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti dia itu apa? Preman, binti arang kuat ngoten nggih. Ya, terus yang keempat, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Misalnya itu terus yang dibawakan.
Nah, berarti dia perlu kebebasan, makanya merampas punya temannya tadi. Terus yang kelima apa? Andi hanya iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena hanya ingin senang-senang saja. Jadi kita harus tahu ya alasan pokok apa si anak tersebut melakukan hal itu, ya. Jadi kalau kita tahu kebutuhan dasar yang 5 itu tadi, kita bisa mencari tahu. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, misalnya itu tadi kalau di sekolahan tidak mengerjakan PR, terus apa nggih? Agi-agi garap ning sekolahan walaupun itu nurut temennya. Karena apa? Dia takut kalau dihukum oleh guru. Berarti motivasinya masih apa? Motivasi eksternal, masih berasal dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini misalnya Bapak Ibu guru di sini sama Bapak kepala sekolah diaturi untuk tindak diklat bersama Bapak pengawas. Waktunya misalnya jam 2 sampai jam 4. Kan di luar jam sekolah. Tapi itu tadi bersama Bapak pengawas. Kira-kira Bapak dan Ibu tindak apa mboten? Berangkat toh? Nah, tetap berangkat. Nah, motivasinya apa? Ya tergantung Bapak Ibu sendiri. Kalau motivasinya masih nanti ada Pak pengawas. Kalau saya tidak mematuhi perintah atasan, nanti saya bagaimana? Nah, itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal, masih dari luar. Terus yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini contohnya, misalnya kita pakai helm itu untuk apa? Keamanan. Nah, berarti itu sudah masuk motivasi internal. Kalau misalnya sama anak-anak kita, di sana ada rahasia loh. Nah, berarti kalau pakai helm nanti di sana ada rahasia, berarti masih apa? Eksternal, karena takut kalau dihukum seperti itu. Kalau ditangkap, kalau pakai masker untuk apa? Kesehatan. Berarti itu kita masih peduli dengan diri sendiri. Motivasinya berasal dari diri sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, di sini untuk kepada siswa ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Ketika upacara tidak memakai topi, takut untuk dihukum oleh Bapak Ibu guru, berarti motivasinya masih motivasi dari luar. Tapi kalau kesadaran diri, karena itu sudah peraturan sekolah, maka itu sudah dari dalam. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, mendapat ujian dari Bapak Ibu guru. Nah, itu masih apa? Motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang sangat kita harapkan, ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini barulah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang hukuman dan
konsekuensi. Sebentar ya, istirahat sebentar. Saya tak minum dulu. Monggo Bapak Ibu boleh diminum. Ya, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini ada kasus lagi. Sita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tidak sengaja ya ini. Serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Bayu tadi meminta Sita untuk maju ke depan, kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, dari kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Setuju apa boten? Nah, boten. Menurut panjenengan semua, tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman atau konsekuensi? Nah, masih bingung ya? Ya, kita belajar bersama. Kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kita berlatih dulu. Berlatih dulu ini kira-kira tindakan Pak Guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Teguh, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena ini pelajarannya PJOK ya. Coba kita lihat, tapi nanti dulu kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya seperti itu. Sudah betul ya? Sudah betul semuanya. Berarti Bapak Ibu guru sudah paham semuanya. Yang terakhir kayaknya tadi tidak fokus dengan PJOK-nya gitu. Ya, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan dengan hukuman tersebut. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin.
Yang selanjutnya, hukuman itu ada terkesan paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri sendiri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, berarti contoh tadi apa nih? Dipermalukan toh? Ya, berarti kan hukuman ya, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara. Itulah perbedaannya. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang restitusi, posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru di sini punya posisi kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti yang paling baik untuk kita yang mana? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Ini kalau saya sendiri, saya akui, saya sudah melakukan kelima-limanya. Tapi ternyata ada yang lebih baik, ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Nah, ben ketak nek bocah kuwi salah. Terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dianggap sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Di sini berarti monitor atau mengawasi. Jadi hanya sekedar itu. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru sebagai dalam posisi terakhir, yaitu posisi apa? Mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi posisi yang terakhir inilah yang kita harapkan. Walaupun kadang memang kita butuh posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, ini contohnya ya, kasus siswa yang sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau sebagai penghukum bagaimana? Yang pertama, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Nah, bu guru kecewa dengan kamu. Nah, jadi anak kan merasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib. Nah, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali kamu pakai atribut ya. Nah, itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi hanya sekedar itu, kamu sudah melanggar. Nah, apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanyakan ke anak. Itu saja, itu sebagai pemantau. Lalu kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kesalahan itu dikembalikan lagi kepada anak. Biar anak yang menjawab konsekuensinya apa, biar anak yang membuat peraturan itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai manajer. Nanti ada contohnya. Nah, di sini banyak sekali kata-kata dari posisi kontrol. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya
banyak sekali di sini. Nanti bisa slide-nya ini bisa saya bagikan ya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Oh, oke, silakan Pak. Ya. Sekarang kita belajar apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi siswa yang diajak mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tadi yang sebelumnya tadi kan ada identitas, ya, posisi kontrol dulu tadi kan ada identitas apa? Gagal dan identitas sukses. Ketika kita berada di dalam penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka identitasnya gagal. Ketika kita berada di teman, pemantau atau manajer, maka identitasnya adalah sukses. Nah, sekarang seperti ini. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal itu dengan hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu kadang membuat gagal, posisi kontrol kita gagal. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, ya? Murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian juga murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau penghargaan itu tidak efektif. Jadi ketika anak itu pandai, pintar, masih ada di sini Bapak Ibu guru yang memberikan imbalan kepada anak-anak, misalnya dikasih permen, dikasih uang, gitu nggak? Itu kan penghargaan. Nah, sebenarnya itu tidak efektif, merusak hubungan atau rasa iri. Nah, kalau dikasih terus sama bu guru, misalnya seperti itu. Terus juga mematikan kreativitas anak. Yaudah kayak terus, yang dikasih bu guru, pak guru kayak terus, seperti itu. Terus juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang sudah tidak ada ranking, ya, sudah pakai narasi. Terus merampas hak menghargai dirinya. Karena apa? Karena setiap anak itu punya potensi masing-masing. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, identitas sukses di sini tadi Bapak Ibu guru sudah perso semuanya, ya, yang tadi hukuman, konsekuensi. Nah, ini konsekuensi dan restitusi. Nah, ini masuk ke dalam apa? Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Terus apa? Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Beda kalau dihukum tadi, ya. Jadi karena ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian restitusi, murid tanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang karena berpikir sendiri, ya, tadi anak-anak. Terus murid menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Terus teori kontrol, diri dia sendiri yang memegang kontrol. Kemudian apa? Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu dengan kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif terhadap murid. Nah, pengertiannya, restitusi adalah menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, merupakan tawaran.
bukan paksaan. Nanti ada contohnya ya. Terus yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaannya ya, kasus siswa yang sering tidak membuat PR. Hukuman itu guru menghukum murid berdiri di depan kelas misalnya selama 10 menit, terus guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan menghormati murid menghormati peraturan. Kalau dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan dulu. Menanyakan keyakinan itu maksudnya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi membentuk kemerdekaan murid dalam menyelesaikan masalahnya. Kita kembali lagi ya, karena itu untuk menyelesaikan masalahnya bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid akan lebih percaya diri dan lebih berharga. Nah, segitiga restitusi itu memuat 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada suatu permasalahan murid, kita harus memakai itu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini contohnya ya. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Jadi ketika anak ada masalah tadi ya, kita perlu menanyakan ini dulu. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Terus menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu. Berbicara tentang dengan tenang dan tidak menyalahkan si anak. Nah, sekarang biar Bapak Ibu guru jelas, di sini ada contoh kasus ya, kasus 1, yaitu Arif makan saat jam pelajaran. Nah, jadi ini ada di sini murid kita sendiri ya. Kemarin saya ambil kasus Mas Arif makan pada saat jam pelajaran. Nah, pada saat jam pelajaran, siswa yang bernama Arif tertunduk. Saya pikir dia sedang sakit. Lalu saya menghampirinya. Ternyata Arif sedang makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Lalu pada jam istirahat, saya memanggil Arif ke ruangan saya. Ini videonya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti di bawah video ketika berbincang sudah ada penjelasannya. Belum gimana? Ya. Adek sedang apa? Ya sudah, nanti Adek temuin guru di kantor ya. Ya Bu. Contoh ya, Arif kelas 6 ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Arif. Arif tahu kenapa guru panggil ke sini? Ya Bu, tahu karena Arif makan saat jam pelajaran.
menurut pendapatmu, kira-kira kalau makan di saat jam pelajaran itu benar atau salah ya? Salah, Bu. Ya, Bu Erna tahu makan itu suatu kebutuhan. Kalau Bu Erna lapar, pasti Bu Erna juga akan makan. Tetapi kita harus tahu kapan kita harus makan. Memangnya Arif belum sarapan? Belum, Bu. Kenapa Arif belum sarapan? Kalau Arif sarapan, Arif akan terlambat datang ke sekolah. Memangnya Arif bangun jam berapa? Tadi Arif bangun jam 5, Bu. Loh, kalau bangun jam 5, kenapa Arif tidak sempat sarapan? Tadi setelah bangun tidur, saya membantu ayah memasak dan mencuci baju lalu mandi. Saya harus membantu ayah karena ibu saya sudah meninggal dunia. Ketika lihat jam sudah pukul 6, saya tidak sempat sarapan karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Oh, jadi begitu. Ya sudah Arif, perbuatan yang kamu lakukan sudah benar. Dan ibu berikan apresiasi yang luar biasa. Akan tetapi kita juga jangan sampai melupakan tugas dan kewajiban sebagai pelajar di sekolah. Nah sekarang guru mau tanya, Arif masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu, kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah kalau Arif makan di kelas, kira-kira Arif sudah menghargai diri sendiri dan orang lain belum ya? Belum, Bu. Nah baiklah, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita akan mencari solusi bagaimana agar Arif tidak makan di kelas. Bagaimana menurut Arif? Saya akan bangun lebih awal dan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, Bu. Kira-kira kapan Arif akan melakukannya? Insya Allah mulai besok, Bu. Baiklah, ibu harap Arif tidak mengulanginya lagi. Nanti Arif mentaati peraturan dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Ya, sekarang Arif boleh kembali ke kelas. Oke, demikian contoh kasus yang pertama ketika Arif tidak makan di dalam kelas. Jadi urutannya tadi pertama adalah apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kemudian ada kasus lagi yang kedua adalah ketika Aisyah tidak mengerjakan PR, yaitu kemarin siang setelah pembelajaran kelas usai saya memberikan pekerjaan rumah untuk anak-anak. Namun Aisyah tidak mengerjakan PR tersebut. Ia malah beralasan lupa, bukunya ketinggalan di rumah. Akhirnya saat pengumpulan PR, Aisyah tidak mengumpulkan. Setelah pulang sekolah di hari itu, saya memanggil Aisyah untuk klarifikasi. Nah, seperti ini ya. Selamat pagi Aisyah. Silakan duduk. Ya, sini. Aisyah tahu kenapa dipanggil Bu Erna ke sini? Mungkin berkaitan dengan PR yang tidak saya kerjakan. Ya, benar. Tapi Aisyah tahu kan kemarin kalau ada PR? Ya, Bu, saya tahu, tetapi saya tidak mengerjakannya. Aisyah, setiap orang pasti punya kesalahan, termasuk Bu Erna. Bu Erna juga pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Aisyah tidak mengerjakan PR? Saya capek dan mengantuk, Bu, karena setelah pulang sekolah saya bermain di rumah teman. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Ya, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Lalu kita menjawab, Bu. Ya, nah ternyata kamu sudah tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengerjakan PR. Yang kedua, saya akan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan PR dari Bu Erna dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bu Erna apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Boleh Terima kembali. kasih, Bu.
Itu tadi nih 2 contoh kasus anak yang terjadi di sekolahan kita sendiri. Semoga nanti ketika ada masalah dari anak-anak kita bisa menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang 3 tadi, pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita akan masuk ke keyakinan kelas. Tadi kan di dalam video tadi ada keyakinan kelas, ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid di dalam kelas. Jadi bukan peraturan dari Bapak Ibu guru sendiri, tapi anak-anak sendiri atas bimbingan Bapak Ibu guru. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita mempunyai peraturan penggunaan helm saat berkendaraan? Itu kan peraturan yang sudah di sana. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan saat mencuci tangan setiap saat? Itu sudah peraturan yang ada di sana. Tapi di sini kita bukan itu. Kita membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak didik kita di dalam kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih abstrak dari peraturan. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal, jadi secara umum bertanggung jawab. Misalnya tadi itu kan banyak sekali tanggung jawab yang ada di situ. Terus dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah dipahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi berbeda-beda kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak bisa disamakan semuanya. Jadi sesuai dengan kondisi kelas masing-masing dan kondisi sekolah lingkungan kita agar mudah diterapkan. Tentunya berbeda ketika ada di pegunungan dengan di daerah pesisir seperti itu. Terus yang selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi bukan bu guru dan bapak kepala sekolah saja yang membuat, tapi semuanya, anak dan siswa dan guru. Nah, di sini ada kemarin saya membuat peraturan keyakinan kelas di kelas 5. Ini hanya video saja ketika saya membuat keyakinan kelas. Contoh ketika kita membuat peraturan kelas, yaitu anak-anak diminta untuk menuliskan di cari kertas, gitu, apa keinginan mereka untuk membuat peraturan di dalam kelas itu. Setelah anak-anak semuanya menuliskan, lalu Bapak Ibu guru mengidentifikasi semua kertas itu ditempel di depan. Ketika ada pendapat yang agak sama, dikumpulkan jadi satu. Ketika pendapatnya agak sama dikumpulkan jadi satu, nanti kita buat 5 atau 6 saja. Jadi misalnya ada 20 murid, tidak semua 20 dari siswa itu peraturannya dipakai. Tapi yang agak sama dikumpulkan, kita buat kesepakatan bersama 5 atau 6 saja. Jadi atas inisiatif siapa? Murid itu sendiri yang membuat peraturan, guru yang mengarahkan. Jadi menuntun itu seperti itu. Nah, ini contoh kelas 5, keyakinan kelasnya yang pertama adalah menghargai orang lain. Ya, tadi makan di kelas tadi kan tidak menghargai orang lain. Jadi masih banyak ketika berantem atau apa di luar kelas juga itu termasuk menghargai orang lain. Jadi lebih abstrak, lebih umum, universal. Terus bertanggung jawab. Tadi contohnya yang tidak mengerjakan PR tadi Terus berdoa sebelum memulai pelajaran. Ini pelajaran di mana saja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini juga masih universal. Jadi semuanya, waktu apa saja, waktu istirahat, waktu masuk kelas, waktu mulai pelajaran dan sebagainya. Tidak mencontek saat apa? Saat pelajaran, ulangan harian, saat
tes dan sebagainya. Dan ini kemarin yang nomor terakhir ini adalah hampir kesepakatan semua anak-anak karena melihat dindingnya itu kotor. Nah, tidak mencoret-coret dinding kelas. Ini lebih spesifik tapi disepakati bersama anak-anak karena melihat dindingnya itu kotor nih, penuh dengan coretan. Itu contohnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada salahnya saya mohon maaf nggih. Sudah juga meminta waktu Bapak Ibu semuanya. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erna Nurhidayati yang telah dengan panjang lebar menjelaskan apa yang dipaparkan pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, sampailah pada sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan ataupun menanyakan sesuatu yang apa yang belum dipahami. Semoga dengan sesi tanya jawab ini nanti membuka wawasan kita. Monggo. Pak Teguh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada diri saya. Setelah melihat video restitusi tadi, saya akan bertanya, Bu, di dalam menerapkan segitiga restitusi tadi, apakah ketiga langkah tadi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, itu harus diambil semuanya, atau mungkin bisa hanya mengambil yang terakhir saja, mungkin langsung ke menanyakan keyakinan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana? Langsung saya jawab saja Ibu. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Teguh, ketika menerapkan segitiga restitusi tadi, ya, ketika ada permasalahan anak, apakah kita tiga-tiganya harus kita terapkan? Nah, idealnya adalah ketiga-tiganya diterapkan karena kita itu tidak tahu kondisi hati anak. Ada yang hatinya itu riskan, kecil hati, cile aten, seperti itu. Ketika kita tiba-tiba menanyakan keyakinan atau langsung validasi tindakan yang salah tanpa distabilkan dulu, bisa jadi anak yang cile aten itu tadi akan takut. Tetapi kalau kita urut tadi, menstabilkan identitas dulu, terus baru memvalidasi tindakan yang salah. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Jadi kita contohkan diri kita sendiri dulu, baru keyakinan kelasnya diingatkan. Nah, itu idealnya seperti itu. Tapi ketika ada anak yang tiba-tiba di halaman sekolah jotos-jotosan wis ra karuan misalnya, nah itu, dan kita tahu karakter si anak tersebut, bisa saja kita langsung ke yang ketiga tadi ya Pak ya, langsung menanyakan keyakinan. Kita menjawab atau dengan kata-kata yang lain lah, yang merujuk kepada yang nomor 3 tadi. Jadi kembali lagi kepada kondisi si anak. Tapi idealnya tadi ya Pak, idealnya adalah kita urutkan ketiga-tiganya supaya antara hati anak dan bu guru atau pak gurunya itu bisa stabil, bisa enak, jadi ngobrolnya enak seperti itu. Ya mungkin begitu Pak Teguh. Terima kasih pertanyaannya Pak Teguh. Ini juga membuka wawasan bagi kita. Terima kasih juga Bu Ella yang telah memberikan pencerahan. Semoga kita nanti bisa melaksanakan. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Ibu Guru, monggo Putri.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Berdasarkan video dari Bu Erna tadi, itu tentang keyakinan kelas. Itu tadi kan contohnya untuk kelas 5G. Sedangkan kelas yang saya ampu itu kelas 1. Apakah keyakinan kelas juga bisa diterapkan di kelas bawah seperti di kelas 1? Karena masih ada beberapa siswa saya yang belum lancar menulis dan membaca. Kalau bisa, bagaimana caranya? Langsung saya jawab ya. Terima kasih Ibu Tri Suryanti atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi bagaimana cara menerapkan pembuatan keyakinan kelas di anak kelas 1. Sedangkan anak kelas 1 itu belum bisa menulis. Tadi saya contohkan anak-anak menuliskan dulu dicari kertas lalu dikumpulkan, dicari kesepakatan seperti itu ya. Nah, kalau di anak kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 yang misalnya anak itu belum lancar untuk menulis, nah itu bisa dengan lisan Ibu. Jadi anak-anak ditanya satu-satu, kita jelaskan dulu tapi secara umum keyakinan kelas itu seperti ini, kita harus membuat peraturan sendiri. Terus anak itu diminta untuk apa? Membuat peraturan sendiri secara lisan. Jadi anak ditanya satu-satu, nanti ibu gurunya yang menuliskan. Nah, jadi ibu gurunya menuliskan tadi, bukan anaknya yang maju ke depan, tapi ibu gurunya yang menuliskan. Si A apa, si B apa, dan seterusnya. Setelah itu dibacakan oleh ibu gurunya. Nah, anak mendengarkan, lalu dibuat kesepakatan. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, matur suwun. Mungkin karena waktu nggih kita cukupkan di sini. Saya kembalikan kepada Ibu Pembaca. Terima kasih pemaparan dari Ibu Erna, membuka wawasan bagi kita semuanya bahwa ternyata segitiga restitusi itu sebenarnya pernah kita lakukan, hanya kita belum memahami. Nah, setelah dipaparkan oleh Bu Erna, baru kita memahami bahwa oh seperti itu namanya segitiga restitusi. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru hebat. Kegiatan pada siang hari ini bisa kita laksanakan dengan lancar dan insya Allah apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh Ibu Erna ini akan membawa manfaat bagi kita dan kita berusaha untuk mengaplikasikan di kelas kita masing-masing. Sampailah saatnya pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi yang membawakan acara dari awal hingga akhir, banyak terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.